Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya senang sekali karena hari ini bisa beribadah dan juga melayani bersama-sama saudara di dalam hari Minggu yang terakhir di tahun 2025 ini. Saya senang melihat jemaat yang mungkin karena studi di luar kota ataupun juga pindah domisili tidak lagi bersama-sama dengan kita, tetapi hari ini pulang ke GKI Hosana datang beribadah bersama-sama. Saudara, terima kasih saudara masih mengingat GKI Hosana sebagai rumah rohani saudara. Ya, saudara, ada banyak hal yang saya yakin sudah terjadi dan kita alami di tahun 2025. Baik itu hal-hal sukacita maupun juga air mata. Tapi saudara, satu yang pasti bahwa di sepanjang tahun ini kita semua mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Inilah yang mau kita renungkan hari ini. Saudara, perenungan kita hari ini saya beri judul Immanuel. Dan kita akan mendasarinya dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 23. Saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka kitab suci saudara. Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 23. Saudara, karena ada banyak kekayaan rohani yang kita bisa pelajari dari teks ini, maka khotbah hari Minggu ini saya bagi ke dalam dua bagian. Tadi pagi kita sudah fokus ke bagian yang pertama ayat 13 sampai 18. Bagaimana kehadiran Allah itu dinyatakan bahkan di dalam penderitaan. Kalau saudara mau lihat khotbah itu, mau dengar, saudara bisa besok dengar di YouTube channel saudara-saudara ya. Hari ini kita akan sekarang fokus ke bagian yang kedua ayat 19 sampai 23. Tapi saya akan mengajak kita tetap membaca silih berganti dari ayat 13. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan ayat 13, saudara-saudara 14, kita silih berganti sampai ayat 23. Sudah ketemu saudara-saudara? Oh, anak remaja gak ada yang nyaut. Kita baca ya, sama-sama. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dan tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu, maksudnya bayi Yesus serta ibunya Maria, lalu pergi ke tanah Israel. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Seperti tadi sudah saya katakan, fokus pembahasan kita di kebaktian yang kedua adalah ayat 19 sampai 23. Saudara-saudara, izinkan saya memulai perenungan kita hari ini dengan satu pertanyaan. Saudara, kemarin tanggal 26 Desember, apa yang saudara lakukan? Bagaimana kehidupan saudara? Pada tanggal 26 Desember, satu hari sesudah hari Natal.
Saudara, setelah di tanggal 25 kita pergi ke gereja, mengikuti ibadah, melayani, berkumpul dengan keluarga, makan bersama, mungkin juga berkunjung kepada kerabat, jalan-jalan. Besoknya 26 Desember, saudara ngapain? Hari saudara seperti apa? Sebagian ada yang liburan, jalan-jalan, ada yang liburan di rumah. Sebagian saya tahu masih ada yang masuk kerja. Kalau saudara tanya kepada saya 26 Desember Karmia ngapain, maka jawaban saya sangat sederhana, saudara. Setelah tanggal 25 yang terasa sangat istimewa itu, dengan pelayanan, kebersamaan, waktu dengan keluarga, tanggal 26 itu menjadi hari yang bagaimana untuk saya? Itu menjadi hari yang biasa. Biasa, saudara. Saya bangun tidur seperti biasa, seduh kopi seperti biasa, panaskan sisa makanan yang ada di kulkas, lalu kembali mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Seperti biasa. Tidak ada yang terlalu spektakuler. Natal sudah berlalu dan hidup berjalan kembali normal. Saudara, di beberapa negara di bagian belahan dunia barat, tanggal 26 Desember itu sering disebut sebagai Boxing Day. Boxingnya maksudnya bukan tinju ya, tapi boxing itu maksudnya ngotak-ngotakin, masukin ke kotak begitu ya. Membungkus di dalam kotak. Atau dengan kata lain Boxing Day itu adalah hari beres-beres. Semua sisa leftovers dari perayaan Natal kemarin, mulai dari makanan, minuman, barang-barang, hadiah, itu dimasukin ke dalam kotak-kotak. Buat apa? Buat dibagi-bagi ke orang yang butuh. Ada lebih makanan, karyawan di restoran mau ambil, boleh bawa pulang. Nah, ada orang di pinggir jalan, boleh dikasih. Untuk apa, saudara? Barang-barang itu untuk dibawa pulang. Makanan yang dikotak-kotakin biasanya dipanaskan lagi untuk dimakan tanggal 26, 27 dan seterusnya sampai habis. Dan setiap orang pun kembali ke pekerjaannya, ke rutinitasnya, ke kesehariannya. Bukankah ini juga gambaran hidup kita, saudara-saudara, dan juga gereja kita? Setelah Natal yang terasa istimewa, bukankah kita kembali ke dapur yang sama, relasi yang sama, pekerjaan yang sama, juga rutinitas yang sama. Kalau hari Natal saudara melihat gereja saudara tidak biasa sedikit, lebih cantik sedikit. Ya, ada pohon Natal, ada dekorasi, kali ini pakai burung, tahun lalu berbeda, tahun depan berbeda lagi. Coba 2 minggu lagi saudara. Saudara akan lihat gedung gereja saudara yang biasa. Burungnya gak akan dipasang terus ya Cika ya. Ngalangin soalnya. Bercanda saudara ya. Hidup terasa biasa-biasa aja. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, apa artinya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita yang biasa-biasa seperti ini? Waktu Natal kita nyanyi terus, Immanuel, Allah beserta kita. Allah sudah hadir, sukacita yang besar bagi dunia. Betul. Tetapi ketika semua pesta dan gemerlap itu selesai, lalu kita masuk lagi kepada keseharian yang biasa. Di mana Immanuel itu? Bagaimana sih artinya Immanuel itu? Di mana Allah bekerja ketika hidup terasa tidak spektakuler, tetapi sangat biasa. Saudara, entah siapa yang memulai pertama kali, tetapi sadarkah saudara bahwa spiritualitas Kristen, kehidupan kita kadang-kadang terjebak di dalam sebuah kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan hal-hal yang luar biasa. Kita addicted kepada hal-hal yang extraordinary. Kecanduan terhadap hal-hal yang luar biasa. Contoh di gereja. Untung Tante Lucy tidak ya, dan di Hosana saya perhatikan semua liturgisnya tidak. Pemimpin pujian di dalam gereja-gereja tertentu saudara bisa bertanya begini. Apa kabar saudara? Lalu ketika jemaat itu menjawab baik, atau jemaat itu enggak jawab cuma angguk-angguk atau senyum-senyum, itu seperti rasanya salah gitu, kurang gitu. Respons itu enggak proper begitu. Seolah-olah baik itu enggak boleh, enggak cukup.
Ya, lalu kita akan didorong berkata begini, di dalam Tuhan tidak boleh hanya baik, kita harus luar biasa. Amin saudara. Apapun keadaan kita tetap luar biasa di dalam Tuhan. Luar biasa, yes, yes, yes. Amin saudara. Gitu ya. Gak boleh biasa-biasa, gak boleh gitu. Kayak kalau biasa tuh dosa gitu, harus luar biasa. Lalu di dalam ibadah dan perayaan-perayaan gerejawi juga. Ketika misalnya kita melihat gak ada hal baru, gak ada yang terasa spesial, gak ada sesuatu yang sangat berbeda dari biasanya. Lalu kita bisa bilang begini, biasa komentator ya, hal ini ibadahnya biasa aja. Tapi biasa aja tuh maksudnya negatif gitu. Biasa aja tuh artinya gak seru, gak istimewa, gak menarik, dan gak boleh begitu lagi. Seperti itu. Dan bahkan saudara, pernahkah merasa bahwa pola pikir seperti ini juga sangat mudah menyebar di dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak dari antara kita, kalau kita mau akui, sebenarnya punya hidup yang cukup baik, good enough. Kita punya makan untuk hari ini, kita punya tempat tidur, tempat tinggal untuk hari ini. Masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan, masih ada orang-orang yang bersama kita, keluarga kita. Tetapi saudara, kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lalu kita pikir begini, itu tuh yang namanya hidup bagus, proper life, hidup yang diinginkan, itu seharusnya seperti si X itu, yang punya harta sekian miliar, kerja sekian tahun bisa beli rumah di mana, ya, umur sekian punya prestasi sekian, dan seterusnya. Atau seperti keluarga si B itu, liburan ke luar negeri, posting di Instagram cantik-cantik. Lalu kita melihat hidup kita sendiri yang good enough sebenarnya, tapi kok jadi rasanya hidup kita jadi salah. Kita jadi merasa kita mah apa, biasa-biasa aja. Gak seperti itu. Kurang baik hidup kita. Tanpa sadar saudara, hidup yang cukup itu jadi terasa kurang. Hidup yang biasa jadi terasa buruk. Lalu kita merasa seperti anti terhadap segala sesuatu yang biasa. Kita berpikir kalau Tuhan itu benar-benar ada. Dan kalau Tuhan betul bekerja dalam hidup saya, harusnya hidup saya itu enggak biasa-biasa aja. Kita menunggu yang luar biasa, yang istimewa, yang spektakuler. Kita pikir kalau Tuhan menyertai umatnya, kalau Tuhan memberkati umatnya, maka artinya apa? Selalu ada kebahagiaan, kecukupan, materi, kekayaan, kesehatan, kemajuan. Tidak boleh ada kebimbangan, kekurangan, apalagi penderitaan. Maka kita bertanya, di mana Tuhan ketika hidup saya biasa-biasa saja? Bapak Ibu dan saudara-saudara, kitab suci kita memang menunjukkan bahwa ada kalanya Tuhan itu menjumpai manusia melalui peristiwa-peristiwa yang besar dan tidak biasa. Tuhan datang kepada hidup Maria, mengubah jalan hidupnya dengan sesuatu yang dia tidak bisa paham. Tuhan masuk ke dalam hidup Yusuf, mengintervensi rencana yang sudah dia susun. Dan juga kita lihat di dalam Alkitab bahwa setiap orang yang dijumpai Tuhan itu hidupnya dirubah. Tidak pernah sama lagi seperti sebelumnya. Perempuan Samaria itu ketemu Tuhan Yesus di sumur, hidupnya tidak sama lagi. Thomas yang ragu-ragu jadi berani, Petrus yang menyangkal jadi setia sekali kepada Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab juga Allah beberapa kali menyatakan kuasa melalui mujizat-mujizat. Misalnya saudara-saudara, roti yang turun dari surga, api dari langit membakar korban bakaran, membelah laut Tebra untuk orang Israel bisa lewat. Ada bagian-bagian kisah-kisah seperti itu. Tetapi tahukah saudara bahwa yang lebih sering di dalam Alkitab, yang lebih banyak terjadi di dalam hidup umat Allah, baik dalam kitab suci maupun hari ini, itu justru sebaliknya. Umat Allah saudara, baik di dalam Alkitab maupun saudara dan saya di gereja ini hari ini, kita itu hidup tidak bergerak dari satu peristiwa spektakuler ke peristiwa spektakuler yang lain, ke peristiwa spektakuler yang lain, tidak. Tetapi kita justru bertumbuh di dalam keseharian yang biasa-biasa. Dan seringkali keseharian itu, yang biasa-biasa itu bukan kehidupan yang ringan atau nyaman. Saudara, seringkali hidup yang biasa kita jalani itu adalah hidup yang berat, bukan? Yang banyak ketidakpastian, banyak rasa capek, banyak ketakutan, banyak beban-beban penderitaan yang kita tidak bisa pilih. Tetapi saudara, justru di sanalah
di dalam hidup yang tampak biasa, di dalam hidup yang mungkin sepertinya banyak sekali beban, justru kehadiran dan penyertaan Allah dinyatakan dengan setia. Ini yang hari ini kita mau renungkan. Saudara, ketika kita bilang Immanuel, artinya Allah beserta kita. Artinya apa? Artinya Dia hadir. Dia selalu hadir dalam segala keadaan. Dalam hidup yang istimewa Dia hadir. Dalam hidup yang biasa-biasa Dia hadir. Bahkan kalau hidup kita penuh derita pun Yesus hadir. Saudara, Immanuel bukan berarti Allah hanya hadir waktu kita punya hal-hal spektakuler dan mengalami hal-hal besar. Tidak. Tetapi juga di dalam hal-hal biasa. Di dalam hal-hal yang penuh dengan derita. Tuhan hadir. Bapak Ibu, di dalam gereja-gereja yang menggunakan bacaan leksionari. Seperti misalnya gereja Katolik, gereja Anglikan, atau juga sebagian gereja Reform yang seperti GKI. Yang masih membacakan leksionari 4 bacaan di dalam kebaktian minggu. Hari Minggu yang pertama setelah hari Natal, yaitu hari Minggu ini saudara ya, atau juga hari Minggu yang terakhir di setiap tahun, itu disebut sebagai Minggu Keluarga Kudus. Bahasa Inggrisnya Feast of the Holy Family, Minggu Keluarga Kudus. Nah, keluarga kudus yang dimaksud di sini tentu adalah Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus. Dan teks Alkitab yang menjadi dasar bacaan dari Minggu Keluarga Kudus itu adalah yang tadi kita baca. Makanya kenapa saya sengaja pilih, karena memang itu bagian daripada leksionari. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Nah saudara, kalau kita mendengar Yusuf, Maria, dan Yesus sebagai keluarga kudus, Holy Family, apa sih yang ada di dalam bayangan kita? Mungkin kita berpikir keluarga mereka itu adalah gambaran keluarga bahagia, penuh senyum, tanpa beban, tanpa masalah, seperti iklan-iklan di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa Injil Matius itu menceritakan keluarga kudus itu bukan seperti imajinasi kita. Yang diceritakan oleh Matius tentang keluarga kudus ini malah sama sekali di luar pemikiran banyak orang, di luar imajinasi kita. Setelah Yusuf itu menikahi Maria, menaati perintah Tuhan, mendampingi Maria sampai Yesus itu lahir. Lalu Yesus sudah lahir di palungan. Lalu Yusuf dan Maria itu saudara-saudara, mereka menghadapi ancaman, adanya kematian, adanya pembunuhan. Lalu mereka harus mengungsi ke Mesir. Itu semua hal-hal besar yang terjadi. Setelah hal-hal besar itu semua, apa yang kemudian mereka alami? Saudara, Yusuf dan Maria itu tidak menikmati privilege jadi pasutri viral yang masuk YouTube, saudara-saudara. Ya. Diwawancarai Denny Sumargo dengan judul pasutri viral, lahir di kandang, gimana baunya? Atau masuk close the door-nya Om Deddy. Luput dari ancaman, pembunuhan, gimana ceritanya? Enggak, saudara. Setelah Yusuf dan Maria mengalami berbagai peristiwa luar biasa yang menggoncang hidup mereka itu, ya, punya rencana pernikahan yang diobrak-abrik Tuhan dengan kehamilan oleh Roh Kudus yang tidak masuk akal, melahirkan anak di kandang, jadi pengungsi, terancam mati. Apa yang terus terjadi? Saudara, Alkitab kita justru menyatakan setelah semua yang besar itu terjadi, Yusuf, Maria, dan Yesus itu keluar dari Mesir. Di ayat 19 dikatakan setelah Herodes itu mati, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi. Lalu bilang begini, Yusuf, kamu bawa Maria dan juga bawa anak itu keluar dari Mesir, masuk ke Israel, tinggal di sana. Sudah. Saudara, apa yang terjadi setelah semua kisah yang spektakuler itu? Setelah adanya malam gelap di Bethlehem, setelah adanya ancaman pembunuhan dari Herodes, lalu Yusuf Maria mengungsi ke Mesir dan mengalami berbagai macam ketakutan. Itu semua besar, tapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus malah dipanggil Tuhan untuk hidup di satu tempat kecil namanya Nazaret.
Saudara, Yusuf, Maria, dan Yesus itu pulang ke Israel. Israel itu ada banyak kota-kota, saudara. Diceritakan di sini Yusuf itu pertama-tama ingin masuk tentu ke ibu kota. Ibu kotanya apa? Yang terkenal, Yudea. Tetapi di Yudea itu juga di situ tempat pemerintahan. Oh bahaya. Ada anaknya Herodes yang juga jahat. Yang nantinya Yesus juga bisa ataupun Yusuf dan Maria bisa menghadapi ancaman maut yang sama. Lalu akhirnya Yusuf tidak jadi ke Yudea. Kemana? Dia ke kota yang lain, kota yang lebih kecil namanya Galilea. Saudara, Galilea itu kota pelabuhan, kota orang-orang ada pinggir danau ya, kota orang-orang sederhana, kota orang-orang yang bukan tinggi-tinggi terpelajar. Nah, itu kehidupan yang sangat sederhana. Di kota itu, Yusuf dan Maria di kota Galilea masuk lagi ke satu daerah, satu neighborhood, satu tempat yang namanya Nazaret. Nazaret jauh lebih kecil. Nazaret itu kehidupan yang sangat sederhana sekali. Inilah rumah-rumah di Nazaret, saudara. Kehidupan orang-orang di Nazaret biasa bertukang. Ini pekerjaan, makanya di situ Yusuf punya pekerjaan yang cocok, ya, bisa menggunakan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Saudara, di dalam Alkitab kita melihat Yesus setelah dilahirkan di tempat yang sederhana. Dia tidak jadi bayi yang kemudian viral, seperti anaknya Raffi Ahmad itu, saudara, yang waktu udah lahir itu punya miliaran, ya. Tapi dia menjadi anak sederhana yang hidup bersama papa mama yang sederhana juga di Nazaret. Tumbuh di lingkungan yang sederhana, bukan di istana kerajaan, tapi justru di kota yang kecil. Nazaret sangat miskin. Itu adalah kehidupan orang-orang yang dari kelas menengah, kelas ke bawah. Ada satu istilah bagi orang-orang zaman Yesus waktu itu, dan istilah ini juga muncul ketika nanti Yesus mulai dewasa, dia berkhotbah, dia mengajar. Ada jargon, slogan yang suka diomongin orang-orang. Kata-katanya begini, emang ada sesuatu yang bagus datang dari Nazaret? Emang ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, itu kayak kita kalau misalnya beli sepatu ya, sepatu ini produk mana? Wah, produk Jepang, bagus ini sepatu dari Jepang gitu ya. Sepatu dari mana? Dari Cibaduyut, lumayan loh Cibaduyut itu, di situ pengrajin semua ya. Tapi saudara dapat sepatu nih dari mana? Dari pasar Ciroyom. Saudara kan emang ada sepatu yang bagus produksi Ciroyom? Ya, emang ada yang bagus dari Nazaret? Gak ada. Itu tempat orang-orang gak terkenal, gak terpandang, desa, kampung. Tapi Yesus datang ke situ. Dan saudara perhatikan kalau di dalam kitab suci kita, Matius 2 ayat 18 sampai 23, itu 23 tadi ayat terakhir yang kita baca cuma diakhiri begini. Yesus harus tinggal di Nazaret karena nanti dia akan disebut orang Nazaret. Sudah selesai. Habis itu pasal 3 apa saudara? Injil Matius pasal 3 itu apa? Cerita Yohanes Pembaptis. Nanti tunggu Yesus sudah 30 tahun dia dibaptis oleh Yohanes. Ya. Kalau kita baca Injil Matius pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu kalau bacanya pelan-pelan, itu paling ya 1,5 jam lah. Ya kayak nonton Zootopia aja gitu, 1,5 jam udah selesai. Tapi saudara, di antara pasal 2 dan pasal 3 ini, saudara tahu ada tahun-tahun hidup Yesus yang tidak dicatat. Kita tidak akan memperdebatkan kenapa itu nggak dicatat ya. Itu nanti di STUJ aja. Tentu jawaban singkatnya adalah kalau itu nggak dicatat itu nggak terlalu penting untuk kita tahu sebenarnya. Nah tetapi saudara perhatikan bahwa Yesus bayi itu hidup di Nazaret. Lalu nantinya dia akan bertumbuh menjadi seorang pemuda umur 30. Nah yang saya mau tanya, di antara jarak waktu itu, apa yang terjadi? Di dalam hidup Yusuf, di dalam hidup Maria, di dalam hidup Yesus, apa yang terjadi? Setelah mereka settle di Nazaret, sampai nanti Yesus akan memulai pelayanan publik. Kira-kira umurnya 30. Apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah hari-hari biasa. Just an ordinary and mundane life as yours and mine. Hanya hidup biasa, hari-hari biasa. Seperti hari-hari saudara dan hari-hari kita. Yesus waktu belum bisa makan sendiri, saudara, apa yang dia lakukan dan apa yang keluarganya lakukan? Ya kasih makan, suapin.
Sampai Yesus bisa makan sendiri, dia makan sendiri. Setelah agak dewasa, tanggung, masuk usia, bisa belajar, akan ketemu dengan teman-temannya, main, belajar. Dan seperti anak-anak Yahudi umur 12, dia akan ke bait Allah, dia akan melakukan upacara di sana. Kalau zaman sekarang itu kayak CD begitu ya, anak-anak remaja. Biasa saja. Tetap pulang kepada mamah papahnya lagi. Dan kita tahu cerita berdasarkan sejarah bahwa Yesus punya juga adik-adik yang lain, itu dari Yusuf dan Maria. Biasa saudara, membangun hidup berkeluarga, tinggal di dalam kemanusiaan dan keseharian yang sama. Saya pengen tanya, Yesus tidur enggak? Saudara tahu dari mana? Waktu di kapal, ada badai. Betul, itu dicatat. Tetapi Yesus bukan cuma tidur di situ. Setiap malam juga dia tidur. Setiap pagi juga dia bangun. Setiap hari juga ikut kerja sama bapaknya, bertetangga seperti biasa. Yang menarik dan penting untuk kita renungkan. Kenapa anak Allah kok mau ambil jalan hidup yang seperti itu? Kalau untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukankah dia bisa datang langsung sebagai raja penguasa? Apa sih masalahmu? Oh, hutang dosa. Ayo bereskan, panggil semua orang. Siapa duluan? Mau siapa duluan? Sini maju. Karmia, ayo maju. Penatua Daniel, maju. Pak Salomo, maju. Udah selesai. Sampai semua orang beres dosanya. Yesusnya naik lagi ke surga pakai pesawat jet. Bisa, saudara. Tetapi dia nggak cara begitu. Lahir di tempat yang hina, dari keluarga sederhana, bahkan menjalani every single ordinary days. Setiap hari-hari biasa. Seperti yang Anda dan saya jalani. Kenapa? Karena dia mau kasih tahu kita, itu artinya Immanuel. God with us. Allah bersama kita. Maksudnya apa? Ia menyertai kita di dalam seluruh perjalanan dinamika lika-liku hidup. Tuhan jadi sama dengan manusia, betul-betul mengalami, merasakan semua yang kita alami dan rasakan. Saudara, maka di dalam kekristenan ada satu kebenaran yang sangat indah. Allah beserta kita. Itu artinya Allah hadir di dalam segala keadaan. Termasuk di dalam hal-hal yang biasa. Termasuk di dalam hal-hal yang sederhana. Maka itu, kekristenan menawarkan sebuah jalan hidup yang sangat berbeda dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Jalan hidup apa? Bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi pemisahan antara hal-hal yang rohani sama hal-hal yang duniawi sekuler biasa. Banyak agama mengajarkan, oh, makan banyak itu tidak baik. Olahraga fisik itu kurang sempurna, hanya fisik saja. Ya, berdandan cantik, itu fana, nggak perlu. Yang diperlukan apa? Meditasi. Sampai kita nggak punya keinginan lagi lepas dari semua keduniawian. Pokoknya hanya doa, meditasi, terlepas dari badan, dari raga. Saudara, kekristenan tidak. Justru dia anak Allah yang mengambil raga manusia. Menempuh hidup tubuh dan badannya. Untuk apa? Untuk memberi makna kepada hidupmu dan hidup saya di dalam tubuh ini, di dalam dunia ini. Apa yang bermakna bagi Tuhan? Waktu kita berdoa bermakna enggak? Bermakna. Waktu kita ibadah bernilai bagi Tuhan? Bernilai. Tetapi waktu Anda sedang lap kamar mandi, itu juga bernilai, saudara-saudara. Waktu Anda sedang cuci baju, setrika, itu bernilai. Waktu Anda masak setiap hari, itu bernilai. Waktu Anda kerja main sama anak, itu bernilai. Kristus hadir bahkan di dalam hidup kita yang biasa. Di dalam hal-hal yang sepele. Untuk apa? Untuk memberi makna dalam setiap rutinitas kehidupan kita. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia Allah yang real. Hadir di dalam tubuh dan daging. Kristus hadir di dalam rutinitas kita.
di dalam hal-hal kecil, di dalam keseharian. Saudara jangan mau terbuai dengan kekristenan yang hanya mengajarkan saudara cara untuk mati. Saudara tahu kekristenan yang mengajarkan saudara cara untuk mati. Pesan-pesannya itu selalu seperti begini. Ayo percaya Yesus. Kenapa? Supaya nanti kalau mati, kamu masuk surga. Nanti kalau mati, kita nggak kena api. Nanti kalau mati nggak sakit. Itu adalah cara untuk mati. Betul, ada jaminan keselamatan hidup yang kekal. Itu betul. Tetapi apa sih gambaran vision saudara terhadap hidup yang kekal? Apa kita akan dideportasi lepas dari dunia ini lalu tinggal di tempat yang entah di mana, yang mengawang-awang seperti Casper nggak punya badan? Saudara, kitab suci mengatakan hidup yang kekal itu apa? Ada kerajaan Allah yang turun dari surga, Yerusalem yang baru, dunia langit dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang sekarang. Dan langit dan bumi yang baru itu sangat sempurna, indah, tidak ada cacat, celat, tidak ada penyakit. Di mana letaknya? Di sini. Di langit dan bumi yang sekarang kita pijak. Diperbaharui saudara langit dan bumi ini. Dan kita menjalani sebuah kehidupan dengan seluruh umat Allah yang sangat harmonis, penuh sukacita, penuh penyembahan kepada Allah. Menyembah Allah caranya gimana? Bernyanyi paduan suara, betul. Tetapi juga menyembah Allah itu dilakukan dengan memelihara langit dan bumi yang abadi itu. Cultivating, memelihara ciptaan itu. Menikmati segala yang Tuhan sudah kasih. Seperti di Taman Eden waktu pertama. Semua kamu boleh nikmati, semua kamu boleh makan. Persekutuan yang terjadi dengan Tuhan, persekutuan yang apa? Nyata, real. Bukan cuma awang-awang, bukan cuma untuk menghindari siksa neraka. Saudara, saya lebih suka visi kekristenan yang seperti ini, bukan? Yang mengajarkan kita cara untuk hidup. Merengkuh kehidupan dengan segala jatuh bangunnya, dengan segala hitam putihnya, dengan segala lika-likunya. Dan menjalani daily life itu. Bukan sebagai sesuatu yang kosong tanpa makna. Menjalani hidup keseharian bukan sebagai hukuman. Menjalani hidup keseharian bukan dengan perasaan kapan sih saya akan terlepas dari semua ini. Tetapi menjalani keseharian dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh harap, penuh makna. Menjalani pekerjaan di tangan saudara dengan satu semangat. This is what I am living for. Untuk inilah saya diciptakan. Untuk inilah saya hidup. Dan dengan begitu saudara memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, dengan mengetahui bahwa Yesus juga masuk ke dalam hari-hari yang biasa. Ini juga memberikan pengharapan bagi kita. Bahwa hidup setiap hari meskipun berat. Tidak ada yang Yesus tidak pernah lewati. Yesus pernah ada di sana. Turut menanggung, mengalami dan merasakan apa yang juga kita alami dan rasakan. Bahkan di saat-saat paling gelap kehidupan sekalipun. Kita bisa pegang tangan dia. Karena dia sudah pernah lewatin ini. Dan tahu rasanya. Saudara, ketika kita percaya bahwa Injil memberikan hidup yang kekal. Maka visi yang kita miliki dan juga perlu kita hidupi adalah visi kehidupan. Belajar untuk hidup. Menjalani hari ini dengan penuh syukur, penuh iman, penuh harap. Menjalani hari besok juga sama, penuh syukur, penuh iman, dan penuh harap. Sekarang masih minggu-minggu libur ya. Kalau saudara tanya, besok mau ngapain? Nah, sebagian anak remaja kita excited. Besok mau ke Malang. Wah, ya. Tetapi nanti saudara coba 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, kamu tanya, Senin mau ngapain? Ngapain hari Senin? Sekolah. Selasa kamu ngapain? Teman-temanku yang remaja Selasa ngapain? Sekolah. Rabu ngapain? Sekolah. Kamis ngapain? Sekolah. Ibu bapak hari Jumat ibu bapak ngapain? Kerja. Ya, Sabtu libur. Minggu kita kemana? Gereja. Senin ibu bapak ngapain? Kerja. Selasa? Kerja. Rabu? Kamis remaja ngapain?
Sekolah. Sampai kapan? Ya sampai tamat. Sekolah ada tamatnya, untung ya. Sekolah nggak tamat-tamat jangan. Tapi kalau kerja tamatnya kapan? Nggak ada tamat, pensiun ya. Pensiun ya, masa pensiun besok tanya ngapain? Ya kerja juga di rumah kan, rawat ikan gitu ya, cuci-cuci piring, sama begitu terus ya. Saudara, maka mari jalani hidup yang setiap hari itu. Bukan hanya seperti orang nunggu waktu lewat berlalu, enggak. Jalani dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dan penuh sukacita. Kenapa? Karena segala hal yang biasa ini bukan tanpa makna. Segala hal yang biasa ini sangat berarti, sangat bermakna. Kenapa? Karena Kristus pernah jalani. Dan ketika aku jalani, aku mau bersekutu dengan Kristus. Jalan bersama Kristus. Hidup yang demikian, hidup yang sangat indah. Saudara, saya itu tumbuh di keluarga yang rumah kami itu banyak sekali orang. Nah kalau banyak sekali orang itu juga keluarganya itu banyak gitu. Jadi dalam satu rumah itu bisa 4 keluarga, 5 keluarga. Dan kita itu budaya di dalam keluarga kami mungkin kurang sehat juga karena banyak yang belum mengenal Tuhan. Itu kalau boleh sebisa mungkin satu keluarga jangan recok gitu, jangan crossing, jangan salah urusan keluarga orang lain. Meja makan di rumah kita tuh ada 5, 4 saudara meja makan gitu. Jadi satu orang masak tempe, misalnya yang lain juga masak tempe. Nah kita harus hati-hati, kamu makan tempe siapa gitu, jangan salah makan. Nah kira-kira seperti itu. Nah saudara, dengan kondisi rumah yang begitu, saya itu terbiasa cuman urus kamar saya doang. Domestik saya itu ya kamar saya doang. Saya nggak mau urus yang lain-lain. Kenapa? Takut. Apalagi waktu itu saya masih kecil. Nanti salah lagi, dimarahin om ini, dimarahin tante ini, ribut nanti, oh udah jangan. Saya cuma urus kamar saya aja. Ya udah, cuma kamar saya aja. Cuma tempat tidur, cuma tempat belajar, begitu-begitu aja. Nah, saudara, waktu pergi ke saat sekolah teologi ya di asrama, asrama itu besar, saat itu sangat besar ya. Nanti besok teman-teman mengalami sendiri ya. Besar, ada kamarnya kita berempat, lalu ada ruang makannya gedungnya terpisah. Ruang makannya gedungnya lain loh, beda gedung. Ruang makan sama kamar beda, sama kelas beda, sama perpustakaan beda. Nah, karena itu semua satu gedung yang sangat besar, kembali yang jadi urusan saya yang mana? Ya kamar saya. Saya nggak akan ngurus, ya ada jadwalnya bebersih ruang makan begitu. Tetapi saya nggak punya kepentingan untuk setiap hari harus ngecek piring di dapur begitu, nggak ada kepentingan. Dan itu juga bukan wilayah saya begitu. Ya urus hanya kamar aja sendiri. Jadi tanpa sadar sepertinya dunia saya itu kecil sekali. Ya udah cuman kamar aja begitu ya. Nah, salah satu pelajaran yang sangat besar saya sendiri belajar waktu bertumbuh dewasa itu setelah masuk ke Bandung punya pastori sendiri. Ternyata saya bukan hanya punya kamar, saya punya rumah. Rumah saudara, kamarnya 2. Ada kamar mandi, ada dapur, ada tempat meja makan, ada ruang tamu. Rumah, betul-betul rumah loh. Itu gak pernah kepikir sama saya, itu gimana itu konsepnya punya rumah. Udah gitu saya 1 orang lagi di rumah itu. Wah dulu kan banyak sekali keluarga. Jadi dengan kata lain yang harus saya urus yang mana? Semua satu rumah. Satu rumah. Wah saudara, ini pelajaran yang tidak gampang. Tapi ini satu pelajaran yang membuat saya bertumbuh dewasa. Ya, saya mulai pikir, oh saya punya kamar mandi ya. Kamar mandi saya harus disikat ya, kamar mandi di luar ya. Oh dapur saya meskipun saya jarang masak, tetapi bisa ada laba-laba itu. Harus dilap tiap hari misalnya, beberapa hari sekali begitu. Ya, lalu saya mulai memahami, oh ternyata kalau punya rumah, bisa ya ada keran yang bocor ya. Keran bocor mesti diganti ya. Gas yang habis harus diganti ya. Gimana cara pasang gas? Nggak tahu saudara. Ya, tetapi akhirnya saya belajar semua itu. Dan itu yang menolong saya bertumbuh jadi dewasa. Nah saudara, apa yang saya pelajari dari semua ini? Saudara, ternyata hidup Kristen bertumbuh itu, mengenal Tuhan itu. Bukan hanya soal, wah kita doa lebih banyak, hafal ayat lebih banyak, itu juga betul. Tetapi adalah bagaimana kita juga menjalani hari-hari hidup, our daily life. Yang sangat mundan, yang sangat biasa. Dengan kesungguhan, dengan makna di dalamnya. Karena kita tidak pernah sendiri. Karena ada Kristus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, buat adik-adikku remaja ya, kalau kerjain PR, les yang sama ya, gak apa-apa, dijalani dengan penuh sukacita. Beresin kamarmu yang gak berubah-berubah, itu selimut dilipat kalau bangun pagi, itu dinikmati.
Yesus pun waktu umur 12 disuruh begitu sama mamanya. Dan dia lakukan. Bapak Ibu yang merasa kok kita kerja itu capek, gak habis-habis begitu ya. Sampai kapan kerja terus? Saudara, pekerjaan bukan hukuman. Tapi pekerjaan adalah justru sarana untuk saya menghidupi identitas saya sebagai gambar Allah. Saya menikmati persekutuan dengan Tuhan di sana. Kalau Kristus sudah datang ke dalam dunia, mengambil tubuh daging yang serupa kita, silakan musik. Bahkan juga menjalani hari-hari hidup yang juga sudah kita jalankan. Kalau Kristus sudah menyertai saudara lewatin satu hari demi satu hari, bahkan juga lewatin tahun yang panjang ini, Dia pun juga akan berjalan bersama-sama kita di tahun yang akan datang. Karena Allah sudah dan selalu hadir bersama kita, maka kehidupan kita selalu bermakna. Keseharian kita yang tampak biasa itu tidak pernah sia-sia. Pertanyaannya, mau gak kita jalani hari-hari di tahun yang baru bersama Yesus yang juga selalu beserta kita? Mau saudara? Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan hidup saudara di akhir tahun ini. Ada dari antara kita yang mungkin mengalami ataupun nanti akan mempersiapkan diri untuk hidup yang luar biasa. Ada hari-hari istimewa yang dipersiapkan, atau bahkan pencapaian-pencapaian yang saudara siapkan di tahun 2026. Tapi sebagian kita mungkin merasa hidup biasa-biasa saja. Atau sebagian kita mengakhiri tahun dengan air mata lalu bertanya, apakah saya harus bawa air mata ini masuk ke tahun depan ya Tuhan? Saudara, apapun keadaan yang kita alami, ketahuilah Yesus pernah ada di sana. Dia menjalani dan mengalaminya untuk saudara dan saya, agar hidup kita di dunia ini jadi bermakna. Bahkan Dia menanti kita sampai pada hari hidup yang kekal itu, untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Maukah kita belajar berjalan satu langkah demi satu langkah, ikut Yesus dengan setia, bahkan di dalam hari-hari yang tampak biasa? Silakan setiap orang berdoa secara pribadi merespons berita firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang setia. Kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai, bukan ketika hidup kami luar biasa, tetapi juga ketika hidup kami biasa-biasa saja, atau bahkan penuh air mata. Tuhan terima kasih, karena di dalam Yesus Kristus Engkau telah masuk ke dalam dunia yang penuh penderitaan, di dalam dunia yang penuh dengan kesunyian, pergumulan, dan pergulatan hidup, agar kami punya makna dan kami ditolong menjalani hari-hari kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami sering menuntut hidup yang selalu luar biasa, sehingga kami lupa bahwa Tuhan juga setia hadir dalam langkah-langkah kecil, dalam kesetiaan setiap hari, dalam rutinitas dan keseharian yang Tuhan sudah percayakan. Ya Tuhan, saat kami akan melangkah kembali ke dalam hidup kami masing-masing, ke rumah yang sama, ke pekerjaan yang sama, kepada pergumulan yang mungkin belum berubah, Tuhan tolong kami untuk melangkah dengan iman dan harapan. Ajar kami percaya janji Immanuel bahwa Engkau menyertai kami di setiap musim kehidupan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menguatkan kami untuk hidup setia, berjalan bersama-Mu, dan berharap kepadamu hari demi hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Immanuel itu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.